Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat menakjubkan dan luar biasa. Markus pasal 16 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, ini Tuhan Yesus, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak hal yang membuat kita sebenarnya punya alasan untuk ragu kepada iman kekristenan. Iman kekristenan ini aneh. Allahnya 3 tapi 1. Ya, ini justru satu alasan untuk kita bisa meragukan Tuhan. Kemudian Allahnya bukan hanya 3 tapi 1. Allahnya turun jadi manusia, lahir dari seorang rahim Maria, seperti kurang kerjaan. Kemudian bukan hanya itu, lahir dari menjadi manusia, kemudian dia pakai acara harus dibunuh oleh orang-orang ciptaannya. Jadi banyak alasan, ada beberapa alasan bahwa kita bisa meragukan iman kekristenan. Belum lagi katanya ada kata-kata porno di dalam Alkitab. Ada beberapa hal. Tetapi kita bersyukur bahwa lebih banyak hal yang menjelaskan bahwa iman kekristenan itu dapat dipercaya. Sehingga kita lihat dari peristiwa ini. Contoh dalam peristiwa ini, kepala pasukan. Ini adalah seorang kepala pasukan, dia pemimpinnya. Ketika Pilatus, pimpinan mereka mengatakan kepada orang Yahudi bahwa Yesus harus dihukum mati dan disalibkan, kepala pasukan ini melaksanakan tugasnya secara profesional. Dia memahkotai Tuhan Yesus dengan mahkota duri. Dia mencambuk Tuhan Yesus dengan cambukan. Kemudian dia membawa Tuhan Yesus ke kayu salib. Tetapi menarik, selama peristiwa itu, rupanya kepala pasukan ini mengamat-amati apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika menghadapi beberapa tantangan itu. Yang pertama, ketika dia diludahi. Ketika dia diludahi, dia tidak membalas. Padahal selama ini kepala pasukan ini sudah terbiasa menyiksa atau mempersiapkan seseorang untuk disalibkan. Biasanya ketika mereka menyiksa seorang penjahat, maka dari penjahat ini biasanya contohnya dipukul, maka penjahat ini akan mengatakan keluar kata-kata yang kotor, kata-kata hujatan kepada para tentara itu, karena biasanya dari penjahat ini sudah tahu bahwa dia tidak mungkin dibebaskan. Hukuman salib adalah hukuman kematian. Kemudian ketika Tuhan Yesus dicambuk pakai cambuk berduri tajam, Tuhan Yesus justru tidak ada melawan sama sekali. Dia menerima, dia menanggung kesakitan yang luar biasa, tetapi satu kata hujatan atau kata-kata yang berdosa tidak ada keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dalam hatinya ternyata kepala pasukan ini mengumpulkan sikap-sikap Tuhan Yesus menghadapi penghinaan, menghadapi penderitaan. Waktu dalam perjalanan itu banyak orang yang menghina Tuhan Yesus. Bebaskan dirimu kalau engkau Mesias. Bebaskan dirimu kalau engkau juru selamat. Barulah kamu bisa mengaku sebagai juru selamat. Orang-orang menghina, tapi Tuhan Yesus dengan sabar menerima. Bahkan ketika di kayu salib, menakjubkan sekali lagi. Tuhan Yesus sudah disalibkan, kemudian dia dipaku, kakinya dipaku, tangannya dipaku, kepalanya bermahkota duri, itu menanggung penderitaan yang luar biasa. Dia justru mengatakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua informasi atau sikap bagaimana Tuhan Yesus menyikapi penderitaan ini direkam oleh kepala pasukan. Dan akhirnya dia melihat sampai Tuhan Yesus mati. Waktu itu juga terjadi sesuatu bahwa tiba-tiba kegelapan meliputi daerah itu. Jadi gelap gulita pada waktu itu.
Semua itu dikumpulkan oleh oleh kepala pasukan ini, dan kemudian ketika dia melihat Tuhan Yesus mati, justru dia mengatakan, mati loh ya. Dia mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan kepala pasukan ini sebenarnya adalah orang Roma. Dia adalah penjajah bangsa Israel waktu itu. Dan Yesus itu adalah orang jajahan mereka. Tetapi pengakuannya ketika melihat bagaimana realita kehidupan Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu, dia mengatakan sungguh dia ini adalah anak Allah. Dan iman dia ini membuat satu kali, dan sekarang kita bisa mendengar dan melihat bahwa bangsa Roma hampir keseluruhan itu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang layak dan bisa dipercaya. Dia bisa dipercaya dengan kita melihat realita-realita yang jauh lebih banyak. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa meredakan angin ribut. Dia bisa menciptakan anggur. Dia bisa menciptakan banyak roti untuk memberi makan 5.000 orang. Begitu banyak hal yang kita bisa mempercayai Tuhan. Ada beberapa hal memang yang membuat kita bisa meragukan Tuhan. Tetapi lebih banyak yang dapat dipercaya daripada beberapa hal yang dalam tanda petik seperti kita bisa meragukan. Tetapi nyatanya semua tentang Tuhan Yesus adalah benar karena dia adalah kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.